Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Bertemu kembali di podcast Kesehatan Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Kali ini bersama saya Nida Amelia. Sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai imunisasi. Untuk itu kita sudah kedatangan seorang tamu, salah satu dokter spesialis yang kompeten di bidangnya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dokter spesialis anak, dokter yang humble, yang cantik, yang pintar, yang tentunya yang sayang anak. Kita sambut bersama-sama Dr. Ika Sari Gunawan, spesialis anak. Halo sahabat sehat semuanya, sahabat sehat Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Saya Dr. Ika Sari Gunawan, spesialis anak di Rumah Sakit Sumoharjo. Terima kasih Mbak Nida. Siap. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Nida? Alhamdulillah sehat dokter. Iya, oke. Nah dokter, untuk hari ini kita akan membahas mengenai imunisasi. Iya betul banget, imunisasi yang untuk sekarang ya. Nah untuk sebelum kita kemana-mana nih, kita pertama akan membahas apa sih dok sebenarnya imunisasi itu dok? Imunisasi itu sebenarnya adalah proses terbentuknya antibodi terhadap suatu kekebalan penyakit tertentu pada tubuh seorang anak gitu. Jadi itu proses pembentukan dari masuknya sebuah vaksin atau produk vaksin ke dalam tubuh sampai terbentuknya antibodi sehingga terjadi kekebalan suatu penyakit untuk anak tersebut gitu Mbak. Kalau sama vaksinasi beda nggak dok? Kalau untuk vaksinasi sebenarnya banyak ibu-ibu ngira imunisasi sama vaksinasi itu sama. Tapi ya itu tadi, pada prinsipnya itu sama. Cuman yang berbeda adalah cara kerjanya. Kalau vaksinasi itu tadi ya, kita memasukkan produk vaksin ke dalam tubuh seseorang atau seorang anak. Tapi kalau imunisasi itu terbentuknya imunitas sehingga terbentuk antibodi tadi di dalam tubuh setelah masuk produk vaksin, baik yang lewat suntikan ataupun lewat tetesan di dalam mulut anak gitu. Jadi memang proses kerjanya saja yang berbeda, tapi tujuannya dan mekanismenya sama. Dan masih dalam satu rangkaian. Jadi kayak vaksinasi itu bagian dari imunisasinya. Oke, siap. Sebenarnya seberapa penting sih dok imunisasi untuk anak-anak? Kalau imunisasi dibilang seberapa pentingnya, itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena kan pada saat bayi lahir itu kan memang imunitasnya belum terbentuk secara sempurna. Jadi banyak penyakit di daerah lingkungan kita dan lingkungan si bayi, tentu saja itu bisa mengganggu atau bisa menyebabkan penyakit kalau imunitas tidak terbentuk. Nah, kenapa penting? Itu tadi kita memberikan vaksin tadi kepada bayi untuk membentuk kekebalan sehingga dia bisa terlindung dari beberapa penyakit di sekitarnya. Jadi kalau mau dibilang berapa penting, sangat penting sekali. Penting banget ya. Penting banget karena seorang bayi itu imunitasnya masih sangat rendah sehingga diperlukan kekebalan tambahan gitu. Siap. Benar. Di mana aja sih dok kita bisa mendapatkan imunisasi ini dok? Di zaman sekarang ini sebenarnya sudah banyak tempat-tempat untuk dapetin imunisasi, tapi yang paling sering itu memang kan di rumah sakit, di puskesmas, kemudian di rumah sakit swasta ataupun negeri, kemudian di tempat praktek, di posyandu. Nah, untuk sekarang ini semuanya bisa didapatkan untuk imunisasi wajibnya tadi. Cuman ya memang membedakannya itu sekarang ini kalau di dan tempat praktek dokter pribadi, imunisasinya itu merupakan imunisasi pilihan. Gitu. Jadi imunisasinya kenapa? Yang ngebedainnya itu kalau wajib itu sudah disubsidi oleh pemerintah sehingga itu bisa untuk diberikan secara gratis dan tidak membebani masyarakat sehingga diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi terciptanya kekebalan. Seperti itu Mbak Nida. Oke, berarti dokter, para orang tua nih bisa nih imunisasi ke dokter Ika nih? Boleh, apalagi di Rumah Sakit Urip, datang aja nanti tinggal daftar, kita sediakan imunisasi, kita cus bayinya dan semoga untuk kekebalan jadi sehat semuanya gitu. Iya, untuk sahabat sehat, dokter Ika ini berpraktek di Rumah Sakit Urip Sumoharjo hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16 sampai dengan 17. Jadi yang mau imunisasi cus ke dokter Ika gitu ya. Go. Oke. Terus dok, untuk selanjutnya bahaya nggak sih dok kalau misalnya anak itu nggak diimunisasi? Ya, jadi tadi tujuan pertama kita mengingat tujuan untuk imunisasi adalah membentuk kekebalan seorang anak terhadap suatu penyakit. Jadi kalau misalnya kita nggak
menyuntikkan vaksinasi atau imunisasi tidak diberikan kepada seorang anak, ya tentu saja tidak akan terjadi kekebalan. Nah, kekebalan itu sendiri kan ada yang pasif dan ada yang aktif. Kalau yang aktif tadi, ya anak itu harus menderita penyakit dulu, baru terbentuk antibodi. Nah, kalau yang secara pasif kita bisa memberikan untuk imunisasinya. Nah, seberapa bahaya kalau tidak diberikan imunisasi, kekebalan tidak terbentuk, anak akan rentan terhadap penyakit. Atau kalau misalnya dia terkena penyakit, itu reaksi atau gejala klinisnya akan lebih berat daripada anak yang mendapatkan vaksinasi. Sehingga kalau misalnya dia gejala klinisnya berat, tentu akan berdampak terhadap kesehatan masa depannya juga kan Mbak Nida nantinya. Kalau contohnya seperti pasien untuk TBC tidak mendapatkan BCG, gejala klinisnya nanti anak itu bisa mendapatkan langsung gejala TB yang sangat berat misalnya. Nah, kalau TB sangat berat tentu akan berdampak pada tumbuh kembangnya. Kalau dampak tumbuh kembangnya, ya anak bisa jadi gizi buruk gitu. Tapi kalau misalnya anak sudah mendapatkan vaksin BCG, nah sudah terbentuk kekebalan, kalaupun anak itu terpapar dengan penyakit TBC itu, ya gejala klinisnya akan lebih ringan gitu. Sehingga untuk ke depannya impactnya, gejala panjangnya itu lebih ringannya mungkin tidak akan mengganggu status nutrisi gizinya nanti. Berarti tetap bisa terpapar dok? Bisa. Jadi imunisasi itu jangan, orang-orang nanti berpendapat kalau dari imunisasi kenapa anak saya masih kena TB, kenapa anak saya masih kena pneumonia. Kayaknya bulan kemarin anak saya udah imunisasi campak deh. Kok salah campak gitu? Nah gitu kan, ya, banyak pertanyaan kayak gitu. Berarti nggak guna imunisasi, padahal nggak, itu salah. Jadi sebenarnya imunisasi itu bukan untuk dia akan kebal terhadap suatu penyakit. Walau maksudnya kalaupun dia terkena, gejala klinisnya itu lebih ringan, lebih ringan daripada anak yang tidak diimunisasi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau anak akan tetap terpapar penyakit yang lainnya. Tapi juga gejala klinisnya lebih ringan. Kalau misalnya dibanding anak yang tidak dapat imunisasi. Benar banget gitu. Iya, betul. Terus penyakit apa aja dok? Kalau yang bisa dicegah dengan imunisasi? Iya, jadi sebenarnya kalau soal penyakit, imunisasi ini kan sudah jadi program pemerintah ya. Sudah jadi salah satu kegiatan pemerintah untuk membantu dalam meningkatkan kesehatan anak Indonesia. Jadi pemerintah sendiri sudah memprogramkan, ada program itu PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. PD3I. Iya, PD3I itu sendiri itu dibagi dua lagi. Dengan virus dan bakteri. Nah, jadi banyak penyakit virus itu contohnya kayak campak gitu, influenza gitu, dan kalau untuk bakteri misalnya pneumonia, kemudian TBC, tetanus itu dan lain-lainnya. Jadi banyak penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi gitu. Waktu yang tepat untuk imunisasi itu kapan jadwalnya dok? Ya, jadi kalau ngomong waktu yang tepat itu sudah disusun waktu kapan saja dengan berdasarkan dari jadwal vaksinasi atau imunisasi dari IDAI. Itu ada dari 0 bulan, jadi itu kalau bayi baru lahir bisa mendapatkan hepatitis B0 contohnya, kemudian usia 1 bulan dengan BCG dan seterusnya. Jadi itu tergantung dari usia anak masing-masing. Kalau untuk lebih tepatnya memang lebih enaknya konsul langsung ke dokter DSA-nya. Jadi kalau untuk usia 2 bulan bisa dapatkan vaksin apa saja, dan untuk boosternya di usia berapa, seperti itu gitu ya. Ini kan mengenai jadwal ya dok. Jadwal itu kalau misalnya tertunda dok, bisa nggak menunda jadwal itu yang telah diatur oleh pemerintah itu, atau kalau misalnya harusnya sudah jadwal imunisasi terlewat misalnya, itu gimana dok? Ya banyak ya sekarang ini, apalagi dengan kesibukan orang tua gitu. Jadi kadang untuk jadwal vaksin anak sering terlewat. Jadi sebenarnya kalaupun terlewat itu tidak usah khawatir atau tidak usah bingung bagaimana apakah nggak divaksin atau enggak. Sebenarnya bisa diskusi lagi juga ke DSA-nya atau ke dokternya. Jadi gini, kalau misalnya dia baru terlewat 1 minggu, 2 hari misalnya karena anaknya batuk pilek atau agak demam, itu boleh, nggak apa-apa ditunda 1-2 minggu. Nah tetapi kalau
lebih baik kalau masih ada jadwal catch-up-nya itu segera dilakukan pensuntikan atau vaksinasi susulannya. Nah itu sesuai dengan waktunya yang tertinggal. Tapi kalau sudah tertinggal lebih dari 18 bulan seperti yang dikatakan sesuai dengan CDC itu mengatakan kalau misalnya untuk vaksin yang serial kalau sudah lewat dari 18 bulan untuk vaksin pertama itu tidak perlu diulang. Jadi bisa langsung dapat untuk suntikan yang kedua. Nah sebenarnya ada tips-tips tertentu yang untuk bisa biar anak tidak terlewat jadwal vaksinnya lagi. Misalnya kayak diingat di HP-nya ada remindingnya, kemudian dicatat di buku vaksinnya atau di buku kesehatan anaknya yang rutin itu. Kemudian yang ketiga ingat umur anak, itu yang paling utama. Ingat umur anak karena apa? Karena vaksin atau imunisasi itu menyesuaikan dengan usia anak itu gitu. Jadi setiap bunda itu harus benar-benar Iya. 1 bulan harus imunisasi ini. Biasanya sih gini Bandin, kalau misalnya udah mulai udah vaksin tuh bulan pertama, nanti kita dikasih tahu tuh sama dokternya atau Ada DSA-nya, kartu. iya ada kartunya, Bu nanti bulan depan datang lagi ya suntiknya untuk DPT ke-1, BCP 1 dari itu. Jadi nanti ada informasi diberikan untuk imunisasi selanjutnya itu apa dan waktunya kapan gitu. Itu jadi gunanya buku komunikasi antara dokter sama orang tua pasiennya gitu. Selain buku komunikasi, jadi kita harus setting nih alarm reminder ya dok. Iya Di betul handphone. banget, iya. Ini besok imunisasi nih anak saya. Iya benar, jadi jangan sampai vaksinnya atau imunisasi jadwalnya ketinggalan. Sebenarnya kalau untuk ngomongin bisa menunda atau enggaknya vaksin, itu ada beberapa kriteria yang bisa ditunda vaksinasinya. Jadi itu perlu komunikasi lagi. Kalau misalnya kasih tahu ke dokternya, anak saya ini misalnya lagi pengobatan obat kortikosteroid atau imunosupresi. Nah itu bisa untuk penundaan vaksin pada keadaan-keadaan tertentu. Kemudian anak sedang mengalami kemoterapi atau radioterapi itu bisa juga. Atau anak sedang mengalami demam tinggi, batuk berat atau dengan pneumonia itu bisa ditunda juga gitu. Atau misalnya anak sudah menjalani transfusi dalam 3 bulan terakhir itu bisa juga untuk penundaan gitu. Oke, tetap lebih baiknya konsulkan ke dokter. Iya, lebih baiknya untuk kondisi-kondisi tertentu untuk imunisasi itu konsul lebih lanjut ke dokter anaknya. Konsultasinya kemana? Konsultasinya ke dokter Ika spesialis anak. Iya, betul. Jadwalnya Senin sampai Kamis pukul 16 sampai 17 ya. Oke. Iya. Selanjutnya, nah ini ada imunisasi wajib atau tidak? Yang golongan imunisasi wajib, apa juga yang tidak dokter? Ya, jadi sebenarnya imunisasi di Indonesia ini tertuang itu dalam peraturan Menteri Kesehatan, terutama untuk pada nomor kalau nggak salah 43 ya 2013 pasal 3 itu diatur untuk imunisasi pada anak Indonesia. Jadi penyelenggaraan imunisasi di Indonesia itu ada imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Tapi itu tidak membuat kalau yang pilihan itu jadi nggak usah diberikan gitu. Jadi yang ngebedainnya itu tadi, kalau imunisasi wajib itu sudah mendapatkan subsidi atau disuplai dari pemerintah sehingga masyarakat bisa bebas, bisa gratis dapatnya yang wajib. Nah kalau yang pilihan itu udah sebenarnya karena belum mendapatkan suplai atau pemerintah belum bisa mensuplai untuk imunisasi yang pilihan ini. Nah pilihan ini tentu saja yang tadi bisa didapatkan di praktek rumah sakit atau di praktek tempat dokter pribadi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang pilihan ini kalau orang tua memiliki rezeki lebih, itu lebih baik diberikan kepada anaknya. Karena biar tadi banyak penyakit di sekitar kita itu yang memerlukan antibodi atau kekebalan gitu. Berarti sangat penting juga yang pilihan ini. Sangat penting sekali pilihan ini. Itu yang membedakan itu hanya itu tadi. Karena yang untuk wajib itu pemerintah belum bisa mensuplai atau memberikan yang suplainya tadi itu untuk mendapatkan gratis kepada masyarakat. Kan ada nih orang tua, anak saya udah dikasih ASI eksklusif, gizinya udah bagus, udah dia udah saya kasih vitamin yang bagus, makan udah banyak, udah deh nggak usah saya kasih imunisasi lagi, nggak usah diimunisasi. Itu bener nggak dok? Bisa nggak? Jadi kalau menurut orang tua makan udah bagus, ASI udah cukup, jadi imunnya udah terbentuk nih. Jadi itu bedanya itu tadi.
imunitas yang terbentuk dari ASI, makanan, kemudian dari susu itu berbeda cara kerjanya. Jadi imunitas yang terbentuk itu imunitas yang non spesifik. Ya, tapi kalau yang secara imunisasi atau vaksinasi itu tadi itu merangsang terbentuknya antibodi spesifik. Nah, jadi sebenarnya itu dua cara kerja yang berbeda. Sehingga kalau imunisasi tidak bisa disubstitusi dengan yang tadi ASI atau makanan atau susu. Karena antibodinya juga berbeda. Imunitas yang terbentuk, imunitas spesifik dan juga yang non spesifik. Gitu. Jadi nggak bisa digantikan ya? Iya, jadi tidak bisa disubstitusi, itu dua hal yang untuk antibodi yang non spesifik dan tidak spesifik. Jadi tetap walaupun anak sudah makan banyak, susunya juga pintar minumnya, ya imunisasi harus lebih cepat diberikan juga gitu. Terus kalau anak lagi batuk pilek, terus anak lagi makan antibiotik, itu boleh nggak sih dok diimunisasi? Jadi Seperti apa yang? ya, jadi sebenarnya itu tergantung dari pertimbangan juga. Kalau anaknya batuk pilek ringan, tidak ada demam tinggi, itu tidak apa-apa diberikan imunisasi sesuai jadwalnya. Jadi tidak usah menunda imunisasinya. Oke, boleh. Boleh, tapi kalau misalnya anaknya demam tinggi, kemudian batuknya atau pneumonia ringan ataupun pneumonia berat, ya itu bisa ditunda 1-2 minggu. Jadi imunisasi bisa dikecap 1-2 minggu berikutnya. Pokoknya tidak ada alasan khusus dah untuk menunda imunisasi kecuali pada kondisi-kondisi tertentu pada seorang anak gitu. Kalau lagi minum antibiotik dok, boleh? Sebenarnya nggak apa-apa. Antibiotik itu tidak merusak dari produk vaksin itu tidak merusak antibiotiknya gitu. Ataupun dari kekuatan dari vaksin itu tidak dirusak oleh antibiotik, tidak berpengaruh gitu. Intinya bisa diberikan. Berkonsultasi ya dok, nggak para ibu di rumah jangan menyimpulkan sendiri. Oh anak saya lagi pilek nih, Ya, kan dok, ya. batuk dikit. Udah jadwal imunisasi, itu ditunda dulu deh gitu, jangan menyimpulkan sendiri ya dok. Jadi sebenarnya kalau udah jadwal waktu imunisasi ya datang aja, mau ke puskesnya, posyandunya, ke dokter anaknya, kan nanti dicek dulu tuh keadaan klinis anaknya, nanti dinilai sama tim kesehatannya ini bisa layak imunisasi atau tidaknya. Nah kalau tidak layak, misalnya anaknya demam tinggi 40, ya udah itu bisa ditunda imunisasinya. Nanti kan dinilai ulang, di asesmen ulang sama tim kesehatannya gitu. Jadi jangan kita asumsi sendiri anak saya lagi batuk pilek nggak usah imunisasi. Nanti terlewat lupa, jadi lewat lagi imunisasinya. Jadi anaknya nggak imunisasi, sayang kan Jadi kelamaan. Jadi kalau jadinya. Mengenai efek samping dokter, ada nggak efek samping imunisasi ini dok? Sebenarnya ada beberapa efek samping, tapi kalau yang untuk imunisasi itu efek samping yang ringan ya. Contohnya yaitu kayak kemerahan, bengkak daerah sekitar suntikannya gitu. Jadi bengkak atau kemerahan daerah sekitar suntikan itu hal yang wajar. Kenapa? Karena itu merupakan proses dari terbentuknya antibodi dalam tubuh sang anak gitu. Proses ini biasanya terjadinya itu 2-3 hari. Jadi itu akan hilang nantinya. Nah, untuk mengurangi efek sampingnya ini, kita pertama bisa berikan anti nyeri, kemudian bisa dikompres dengan kompres dingin. Ya, kemudian yang ketiga berikan nutrisi atau cairan yang cukup pada sang anak. Jadi itu bisa ngebantu untuk mengurangi efek samping dari pos vaksinasi. Jadi jangan takut, imunisasi tidak membahayakan. Efek sampingnya sebenarnya hanya dikit, dan kalaupun ada efek samping yang agak berat, ya itu bisa langsung dikonsulkan ke dokternya langsung gitu. Dan sekarang kita ini beralih ke isu, kan kita banyak isu-isu tentang imunisasi yang di luar sana yang membuat takut gitu para ibu-ibu di rumah ya dok. Iya. Yang pertama, sebenarnya imunisasi itu bisa melemahkan kekebalan nggak sih dok? Justru kebalik kan tadi imunisasi itu kan untuk membentuk untuk membentuk dan meningkatkan kekebalan tubuh sang anak, bukan untuk melumpuhkan. Jadi itu hoax kalau sebenarnya kalau melumpuhkan kekebalan anak gitu. Jadi malah justru untuk meningkatkan kekebalan dan imunitas dari sang anak. Dan kalau misalnya anaknya imunisasinya tidak lengkap, amit-amitnya terjadi wabah atau tertularnya penyakit, itu bakal lebih gampang nggak tertularnya dokter? Jadi itu ya,
Sebenarnya itu sudah banyak penelitian negara-negara yang cakupan imunisasi atau angka imunisasinya itu lebih tinggi, terjadinya wabah atau kematian kecacatan untuk anak di negara tersebut itu bisa ditekan. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Jadi memang kalau cakupan imunisasi itu targetnya itu memang di atas 85%, sehingga itu bisa terbentuk namanya herd immunity atau imunitas populasinya. Jadi anak yang sehat itu bisa terlindungi dari anak yang sakit, dan anak yang sakit itu tidak bisa menularkan dengan klinis yang berat pada anak yang sehat tersebut. Jadi itu herd immunity. Kalau herd immunity sudah terbentuk, kekebalan juga bisa terjadi di populasi tersebut. Wabah bisa terhindar, angka kematian, kecacatan tentu saja bisa dapat dikurangi. Jadi itu tadi. Jadi sudah ada perbedaan antara negara yang vaksinasi angka kecakupannya lebih dari 85%, wabah dan kematian itu sangat lebih kecil gitu. Jadi makanya target imunisasi itu harus tercapai. Nah, kalau misalnya targetnya tidak tercapai, ya otomatis tadi tidak terbentuk kekebalannya. Kalau tidak terbentuk kekebalan, anak-anak mudah tertular penyakit. Karena yaitu penyakit di sekitar anak-anak, kemudian mereka imunitasnya kurang, tidak terbentuk secara sempurna, perlu memerlukan tambahan untuk imunisasi. Media sosial ini kan sangat berpengaruh banget ya, Dok, yang menimbulkan kekhawatiran kepada ibu-ibu gitu. Katanya banyak bayi dan anak itu yang meninggal karena imunisasi. Itu gimana, Dok? Tanggapan dokter sebagai dokter spesialis anak? Jadi sebenarnya ini kan sudah termasuk program pemerintah. Jadi pemerintah sendiri sudah membuat secara sistematis gitu ya, dari untuk perencanaannya, kemudian penyaluran imunisasinya, dan pengawasannya juga. Jadi kalau memang ada efek samping dari suatu imunisasi atau vaksinasi tersebut, itu bisa dilaporkan langsung. Nah, atau namanya KIPI, kejadian pasca imunisasi. Nah, KIPI tersebut nanti akan diselidiki oleh tim yang berwenang ya. Jadi akan diselidiki apakah ini benar efek sadir imunisasi atau memang koinsiden atau kebetulan bersamaan dengan terjadinya suatu penyakit pada anak ini. Jadi bisa diselidiki lagi itu. Nah, jadi kalau sebenarnya imunisasi menyebabkan kematian itu sih tidak terbukti ya, tidak terbukti sampai sekarang. Apalagi efek samping dari jangka pendek ataupun jangka panjang belum ada pelaporannya sampai sekarang kalau untuk imunisasi gitu. Jadi tidak perlu khawatir secara berlebihan atau apa, bisa nanti diskusi lagi. Dan tentu saja nanti kalau misalnya setelah imunisasi pastikan nanti disampaikan, Bu, ini efek sampingnya nanti ada demam, apakah ada bengkak. Nah, tapi dikasih 2-3 hari, tapi kalau berkepanjangan yaitu nanti segera konsulkan lagi gitu. Program imunisasi itu katanya, entah isu dari mana lagi ya, Dok, ini adalah salah satu konspirasi pemerintah untuk membuat bangsa menjadi lemah. Nah, itu apa lagi, Dok? Yaitu hoax lagi ya. Mana adalah pemerintah mau masyarakat atau bangsanya lemah, yang rugi pemerintah sendiri ya. Jadi justru itu program pemerintah. Imunisasi itu program pemerintah buat membentuk kekebalan pada anak-anak Indonesia. Jadi kalau sudah terbentuk kekebalan, tentu saja penyakit-penyakit itu bisa terhindar. Wabah tadi bisa terhindar lagi. Jadi tidak untuk melemahkan kekebalan, tapi justru untuk meningkatkan kekebalan. Justru program pemerintah untuk menyehatkan anak bangsa. Benar banget, melemahkan. Tidak untuk melemahkan. Tidak ada satu pemerintah pun yang mau merusak bangsanya sendiri kan ya. Nah, untuk imunisasi palsu, Dok. Oh iya. Nah, itu gimana, Dok, tanggapan dokter mengenai imunisasi palsu? Ya, isu yang untuk imunisasi palsu ini yang pada tahun 2016 ya lebihnya itu ya. Pada kalau nggak salah 14 rumah sakit sama 6 bidan ya. Itu imunisasi Pediasel sama Tripacel. Jadi sebenarnya itu juga kalau setahu saya ya, itu juga vaksinnya atau imunisasinya itu tidak berbahaya gitu. Kenapa? Karena yang disuntikan itu hanya cairan NaCl, kemudian gentamicin sedikit, kemudian hepatitis B0 sedikit. Nah, jadi tidak berbahaya kepada sang anak, sehingga karena ini bukan merupakan produk vaksin yang benar, itu tentu tidak akan merangsang terbentuknya antibodi dalam tubuh sang anak.
Yang bikin bahaya apa? Ketidaksterilannya. Jadi ketidaksterilannya itu bisa membuat infeksi pada sang anak. Tapi dari 2016 sampai sekarang juga masih tidak ada pelaporan jangka panjang ataupun jangka pendek dari yang isu vaksin palsu tersebut gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang anaknya merasa dapat vaksin Tripasel atau Pediasel dan dari 14 rumah sakit sama 6 bidan tersebut, vaksin itu bisa diulang atau imunisasinya bisa diulang ke posyandu atau ke puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin yang aslinya. Mengenai NaCl dan gentamisin yang masuk itu dok, nggak berbahaya dok untuk? Tidak berbahaya. Sampai saat ini sih tidak ada pelaporan ya terhadap jangka pendek ataupun jangka panjang yang vaksin palsu dari 2016 itu. Tidak ada efek yang terlalu serius ya? Tidak ada pelaporannya, iya. Gimana caranya kita tahu kalau misalnya bayi atau anak kita tuh dapat vaksin palsu dokter? Ya itu tadi, kalau yang paling pertama dapat dari 14 rumah sakit sama 6 bidan. Sebenarnya ada dari pengumuman pemerintahnya itu tadi. Kalau misalnya anak saya udah dapat dari rumah sakit ini gitu ya. Nah, itu bisa langsung mengulangnya. Untuk pemeriksaan membedakan untuk vaksin palsu ataupun vaksin asli itu sangat sulit Mbak Dinda. Secara klinis itu tidak bisa dibedakan, kemudian secara pemeriksaan fisik tidak bisa dibedakan, dan kalaupun untuk pemeriksaan secara laboratorium itu diperlukan biaya yang sangat mahal. Kemudian juga perlu sampel darah yang cukup agak banyak. Jadi sebenarnya kalau tidak ada efek samping dan tidak ada keluhan, itu imunisasi bisa diulang saja. Selanjutnya kita akan membahas jadwal imunisasi oleh IDAI di 2023. Iya. Gimana dok? Silahkan dokter. Iya, jadi yang kemarin sudah dikeluarkan kalau jadwal imunisasi terbaru 2023 dari IDAI. Jadi yang membedakan dari jadwal imunisasi 2020 itu ada beberapa hal. Yang pertama itu vaksin dengunya. Kalau 2020 vaksin dengue itu hanya dari usia 9 tahun sampai 16 tahun. Nah, tahun 2023 ini itu bisa diberikan dari usia 9 tahun sampai 45 tahun gitu ya. Kemudian yang kedua itu vaksin PCV. Vaksin PCV kalau yang catch up-nya itu dari 2020 itu 5 tahun ya. Tapi kalau yang untuk 2023 ini itu bisa diberikan lebih dari 5 tahun, terutama pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi. Misalnya kayak pasien dengan penyakit jantung bawaan, pasien dengan penyakit asma atau dengan pneumonia berulang gitu. Terus yang ketiga itu bisa vaksinnya itu vaksin influenza. Influenza itu vaksinnya untuk dosis 1 dan kedua itu bisa diberikan dengan varian yang sama. Nah, kalau misalnya untuk varian yang ketiga itu bisa diberikan varian apa saja. Kemudian yang kelima itu untuk vaksin MR. MR untuk boosternya itu pada usia bulan ke-15 dan ke-18 itu bisa diberikan bersama dengan MMR dan juga varicella. Kemudian satu lagi dengan vaksin rotavirus. Rotavirus pada tahun 2020 itu vaksin pertama itu batasnya sampai usia 14 minggu. Dan tahun 2023 ini vaksin rotavirus itu yang pertama itu sampai dengan usia 12 minggu. Nah, yang kemudian yang terakhir itu HPV. Nah, kalau pada saat 2020 itu hanya ada 2 varian, yang 2 serotype dan 4 serotype. Tapi yang untuk 2023 ini sudah sampai 9 atau nanoserotype gitu. Itu yang membedakan vaksin 2020 sama dengan 2023. Yang lainnya sih sama. Sama. Masih, ya betul. Terakhir dokter, silakan dokter sampaikan pesan dan saran untuk orang tua agar yakin melakukan imunisasi untuk anak-anaknya. Iya, oke. Pesan dan saran saya sih ya, jadi gini, anak-anak itu berhak mendapatkan hak hidup sehat selama hidupnya. Jadi kita sebagai orang tua wajib memberikan atau memenuhi hak anak tersebut. Ya, salah satu caranya adalah dengan memberikan imunisasi sesuai jadwalnya dan pemenuhan sampai dengan maksimal. Kenapa? Karena pada masa perkembangan anak itu tidak hanya diperlukan kepintaran, tetapi diperlukan kesehatan yang maksimal pada masa emasnya. Kalau misalnya anak tersebut sehat, kemudian anak juga bisa lebih produktif, itu bisa menciptakan anak untuk sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas dan bermanfaat. Nah, sahabat sehat, terkhususnya untuk para orang tua,
jangan ragu lagi untuk mengimunisasikan anaknya di fasilitas kesehatan yang terpercaya. Salah satunya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Untuk imunisasi aman dan sehat serta terpercaya, sahabat sehat bisa mengimunisasikan anaknya ke Dr. Ika Sari Gunawan, spesialis anak yang berpraktek di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Dr. Ika berpraktek hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16 sampai dengan 17. Poliklinik Anak Rumah Sakit Urip Sumoharjo bertempat di lantai 5 yang terpisah dari Poliklinik Dewasa yang tentunya ramah anak. Dr. Ika, terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu ya, Dok. Sama-sama, semoga sehat semua juga ya, sahabat sehat Urip Sumoharjo. Sahabat sehat, terima kasih sudah menyimak podcast kesehatan Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.